saya mau menjelaskan tentang ide utama di dalam bukunya The Wealth of Nations yang ditulis oleh Adam Smith. Adam Smith, saya kira seluruh dunia mengenal dia. Dia adalah seorang ekonom yang sangat terkenal dan juga filsuf Skotlandia yang juga turut memberikan pengaruh yang amat penting di dalam pencerahan di Skotlandia atau Scottish Enlightenment. Argumentasi dasar di dalam bukunya itu menurut dia adalah pasar bebas, dan idenya yang dikenal sebagai invisible hand itu sebetulnya dia mau memberikan referensi kepada kepentingan personal di dalam mempromosikan kemakmuran ekonomi. Menurut Smith itu individu penggerak ekonomi itu mereka bertindak berdasarkan mereka punya kepentingan personal yang semua orang mungkin tidak tahu itu kepentingan ekonomi personal yang dirancang secara sendiri, tapi menurut dia itu bisa secara unintentional, secara tanpa dikehendaki, yang tanpa diketahui, itu berkontribusi kepada kebaikan bersama atau berkontribusi kepada kepentingan yang bisa dinikmati oleh publik. Misalnya memproduksikan barang-barang dan menyediakan jasa-jasa tertentu yang dibutuhkan oleh orang lain. Itu individu tertentu yang memiliki kepentingan personal untuk menciptakan produk tertentu atau jasa untuk berkontribusi kepada yang lain untuk menggunakan jasa atau produk itu sangat invisible. Itu dari interested individual. Dia sebetulnya mengadvokasi untuk sedapat mungkin intervensi pemerintah yang sangat sedikit. Dia memberikan penekanan juga pada kompetisi dan juga spesialisasi dan pembagian kerja di dalam meningkatkan produktivitas produksi. Smith juga dia mengeksplorasi peran dari sebuah akumulasi kapital dan pembagian labor dan juga trade di dalam menghasilkan kekayaan nasional, national wealth, yang menurut dia pada galibnya itu sebuah pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya mesti dikendarai oleh kebebasan yang diberikan kepada masing-masing individu dalam menciptakan sebuah kompetisi pertukaran pasar di dalam skema itu. Kalau kita mau melihat ide utama di dalam The Wealth of Nations, saya kira ada 3 ide sentral. Itu dia menyebut sebagai invisible hand, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi menurut Adam Smith berpendapat bahwa individu itu bertindak berdasarkan mereka punya kepentingan sendiri, kepentingan individu, yang tanpa disadari tak sengaja itu turut membentuk yang disebut sebagai public good. Itu apa yang dibutuhkan oleh semua orang itu terpenuhi. Jadi di dalam sebuah pasar bebas, pencapaian individu atau pencapaian personal dari self-interested economy itu bisa pada akhirnya memberikan manfaat ekonomik juga untuk masyarakat secara keseluruhan, karena individu berpikir untuk menciptakan produksi tertentu dan menyediakan jasa yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain, dan itu juga dipertukarkan untuk dialami secara lebih luas. Ide yang kedua itu saya sebut sebagai division of labor. Jadi Smith berpendapat bahwa produktivitas itu meningkat kalau kerja itu dibagi di dalam
unit tugas yang terspesialisasi. Dan menurut dia itu akan mengantar kepada lebih banyak efektivitas dalam produksi. Karena para pekerja fokus pada bagian tertentu yang dia buat berdasarkan keahliannya. Dan itu menurut dia akan turut menghasilkan output yang semakin banyak dan juga semakin diberikan kebebasan untuk orang berinovasi. Jadi itu division of labor di dalam poin itu Adam Smith berargumentasi demikian. Yang ketiga itu ide free markets dan limited government intervention itu. Jadi Smith mengadvokasi pentingnya keterbatasan pemerintah mengintervensi dalam ekonomi itu. Karena dia yakin bahwa pasar itu berfungsi secara terbaik di mana ada kompetisi. Dan pemerintah punya peran harus terbatas di dalam mengatur kompetisi itu berlangsung. Jadi ini ide dasarnya, tapi kita melihat juga penting bahwa ada kritisisme di dalam yang diberikan untuk Adam Smith punya. Jadi ada kritik yang berargumentasi bahwa ide-ide Adam Smith ini sebetulnya dia dia overlook atau dia mengabaikan itu bahwa di dalam masyarakat itu ada inequality, ada ketaksamaratan, dan dia sebetulnya mengabaikan apa yang akan terjadi sudah idenya itu diterapkan, itu misalnya praktik-praktik eksploitatif di dalam kapitalisme itu. Jadi free market economy itu Smith sangat endorse itu, tapi dia sebetulnya mengabaikan apa yang akan muncul sesudah itu. Jadi sementara Adam Smith mengadvokasi free market, pasar bebas, dia sudah tidak memberikan aksentuasi yang sangat jelas tentang konsekuensi negatif itu, misalnya isu lingkungan dan juga eksploitasi tenaga kerja. Dan banyak juga berpendapat bahwa dia punya visi tentang keterbatasan intervensi pemerintah itu membuka pintu yang lebih luas untuk membuka praktik monopoli dan economic disparitas itu, ekonomi gap ekonomi di dalam unit-unit kekuasaan masyarakat. Jadi teman-teman, itu penjelasan singkatnya dari saya tentang The Wealth of Nations, buku yang sangat bagus untuk dibaca bagi para mahasiswa-mahasiswi yang belajar ekonomi. Buku wajib dibaca untuk bachelor atau S1.